semuanya, perkenalkan nama saya Ditya Sukmaria dengan NIM D1A01816. Saya berasal dari kelas M, Budidaya Tanaman Hortikultura, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. IR Ade Deviana Duaja MS. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai budidaya tanaman mawar. Tahukah kalian jika bunga mawar dikenal sebagai Queen of Flowers atau Ratu dari Bunga-bungaan? Konon, sejak dahulu kala, bunga sudah merupakan simbol atau lambang kehidupan religi dalam peradaban manusia. Manusia mengenal mawar diduga sama tuanya dengan perkembangan peradaban nenek moyang terdahulu. Salah satu bukti yang memperjelas dugaan tersebut dengan ditemukannya fosil bunga mawar yang berusia 40 juta tahun di Colorado dan Oregon, Amerika Serikat. Asal-usul mawar ada dua. Yang pertama, menurut Rukmana, bangsa Yunani kuno menganggap mawar mempunyai nilai magis, yaitu sebagai tetesan darah Adonis, seorang kekasih Dewi Venus yang mati dalam pertempuran. Konon versi cerita ini mengungkapkan sewaktu Adonis terbunuh, darahnya menetes di tanah dan menjelma menjadi mawar. Yang kedua, teori menurut tim karya tani mandiri. Mawar berasal dari dataran Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Dalam perkembangannya menyebar luas di daerah beriklim dingin dan panas. Mawar masuk ke Indonesia dari Eropa dengan perantara orang-orang Belanda. Saat orang Belanda kembali ke negaranya, budidaya mawar yang telah dilakukan di Indonesia dilanjutkan kembali oleh orang Indonesia. Selanjutnya mengenai botani mawar. Klasifikasi mawar. Mawar berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, subfamili Rhozoideae, dan genus Rosa L. Ciri-ciri mawar. Yang pertama, bunganya selalu berkelamin ganda dan berisi banyak benang sari serta putik. Sebagian besar bunga mawar tidak beracun. Yang kedua, daun pada tumbuhan bunga mawar selalu tersusun bersilang dan biasanya disertai daun penumpu semacam kuncup pada pangkal daun. Yang ketiga, batang daun mawar berbahaya karena pada batangnya terdapat duri tajam yang merupakan pelindung dirinya. Bagian-bagian bunga mawar. Bunga mawar termasuk sebagai bunga yang berkelamin sempurna atau hermafrodit. Artinya, dalam satu bunga terdapat putik atau bunga jantan dan benang sari atau bunga betina. Tanamannya termasuk ke dalam. Bunga sempurna biasanya memiliki mahkota bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, telur, dan ovarium atau kandung lembaga. Warni bunga mawar sangat didominasi oleh warna merah, putih, dan kuning. Warna-warni tersebut merupakan warna dari jenis bunga mawar yang umumnya dijumpai. Warna-warna bunga tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi hewan penyerbup. Misalnya, warna merah sering didatangi oleh kupu-kupu, warna putih dan kuning sering didatangi lebah, warna hijau sering didatangi oleh burung. Menurut tim karya tani mandiri, dijelaskan perbedaan jumlah perhiasan bunga mawar yang dimiliki. Ada 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe tunggal atau berbunga satu, mempunyai perhiasan bunga sebanyak 5-7 lembar atau helai yang berada dalam satu bingkai. Yang kedua, tipe semi double atau berbunga semi dua, artinya memiliki perhiasan bunga sebanyak 10-20 helai yang tersebar lebih dari satu lingkaran. Yang ketiga adalah tipe double atau berbunga dua, artinya perhiasan bunganya lebih dari 20 helai yang tersusun dalam satu tandan. Menurut sifat tumbuh dan penampilannya, mawar dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok hybrid tea dengan ciri-ciri tanaman berbentuk perdu atau semak, bunga tunggal berukuran relatif besar, susunan bunga kelopak dan padat, tangkai bunga panjang.
Bunga dari kelompok ini banyak digunakan sebagai bunga potong. Beberapa hibrid yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain Mr. Lincoln, Queen Elizabeth, dan Charleston. Contoh yang berada di sebelah kanan ini adalah mawar jenis Queen Elizabeth. Yang kedua yaitu kelompok Polyantha dengan ciri-ciri tanaman berbentuk semak, bunga kecil-kecil dalam satu rangkaian dikenal sebagai baby rose. Beberapa hibrid yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah Katrina Zeimet, Paul Grampel, dan Gloria Mundi. Contoh yang di sebelah kiri ini adalah mawar jenis Gloria Mundi. Jenis yang ketiga adalah kelompok Floribunda dengan ciri-ciri tanaman berbentuk antara perdu dan semak, tangkai bunga agak panjang, ukuran bunga relatif besar dan terdapat dalam rangkaian. Kelompok ini merupakan persilangan dari Hybridi dengan Polyantha sehingga memiliki sifat-sifat antara keduanya. Beberapa hibrid yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain Angel Face, Bahia, dan Elizabeth Paulsen. Contoh yang di sebelah kanan ini mawar jenis Angel Face. Yang terakhir adalah kelompok mawar rambat dengan ciri-ciri pertumbuhan cenderung memanjang sehingga secara alami tanaman akan merunduk bila tidak diberi penopang. Yang kedua, ukuran bunga beragam dan berbunga tunggal atau rangkap. Beberapa hibrid yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah American Pillar dan Citronella. Bagian foto yang di sebelah kiri ini merupakan contoh mawar jenis Citronella. Syarat tumbuh. Syarat tumbuh mawar yang pertama, tanaman mawar itu dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 500 di atas permukaan laut. Yang kedua, suhu optimumnya antara 18-26 derajat Celcius. Yang ketiga, mawar menyukai tempat terbuka dan cahaya matahari langsung. Yang keempat, pertumbuhan dan pembungaan mawar tidak dipengaruhi oleh fotoperiodisitas atau panjangnya penyinaran matahari. Yang kelima, kemasaman tanah optimum yang dikehendaki berkisar antara pH 5,5 sampai 7. Dan yang terakhir, struktur tanah harus gembur dan banyak mengandung bahan organik. Perbanyakan tanaman. Biji mawar tidak dapat langsung berkecambah bila disemaikan. Biji-biji dipungut pada saat buah sudah berwarna kuning atau merah. Biji disemai di dalam bak-bak plastik, lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 3-4 minggu. Setelah periode ini, biasanya biji sudah mulai berkecambah kurang lebih 5%. Kemudian, bak-bak plastik selanjutnya dipindahkan ke tempat lain dengan suhu 18-21 derajat Celcius. Pada kondisi ini, biasanya setelah 2-3 minggu benih berkecambah, hampir 100%. Dengan cara okulasi. Batang bawah yang berumur 6 bulan siap diokulasi. Pertama-tama, dibuang durinya, lalu direndam dalam larutan natrium hipoklorit selama kira-kira 15 menit. Lalu dipotong-potong sepanjang 15-20 cm. Mata tunasnya dibuang dan hanya menyisakan 3 mata tunas teratas yang dibiarkan tumbuh. Bentuk okulasi yang paling banyak dipakai adalah tipe T. 3-4 minggu setelah okulasi dilakukan, bagian atas dari batang bawah ini dipotong kurang lebih sepertiga bagian. 1 bulan kemudian, seluruh bagian batang bawah yang berada di atas tunas okulasi dibuang. Pembuangan secara bertahap untuk menghindari defoliasi total dari batang bawah setelah okulasi. Ketiga, dengan cara stik. Dengan memilih tempat yang terang dan tanah yang lembab untuk menanam stik mawar. Mengambil stik dari batang kuat dan sehat yang berada di atas sepasang daun akan menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan baik. Jangan lupa mencelupkan ke hormon akar
agar pada saat pertumbuhan akar dapat tumbuh dengan kuat. Ini adalah kultur teknis. Yang pertama adalah jarak tanam. Jarak tanam pada penanaman mawar dapat dilakukan dalam lubang-lubang yang terpisah dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm atau dalam alur sedalam 40 cm. Jarak antar tanaman di dalam alur adalah 35-75 cm tergantung pada varietasnya. Karena pada perbedaan varietas, panjang dan mekarnya bunga itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa menggunakan jarak tanam yang sama. Persiapan tanah untuk menanam mawar harus dilakukan jauh sebelum penanaman. Langkah-langkah persiapannya yaitu yang pertama, tanah digali sedalam 25-30 cm dan tanah galiannya ditumpuk di samping lubang. Kemudian bagian dasar lubang digemburkan, ditambahkan humus dan pupuk kandang yang telah matang. Kemudian diaduk hingga merata di dalam alur tanam. Dosis yang dianjurkan adalah 15-20 ton per hektar. Tambahkan pula pupuk NPK dengan kadar P yang tinggi, dengan dosis kira-kira 2 kg per 10 meter persegi. Untuk pertumbuhan awal, unsur N memang sangat diperlukan. Setelah tanah dan pupuk tercampur merata, tumpukan tanah galian di samping lubang tadi dimasukkan kembali ke dalam lubang tanam. Beberapa faktor yang sebaiknya dipenuhi dalam penanaman mawar adalah yang pertama, suhunya itu harus stabil. Yang kedua, pengairan yang teratur dalam jumlah yang tepat. Yang ketiga, pemupukan yang juga teratur, di mana pemupukan ini sebaiknya dilakukan dalam dosis yang rendah tetapi sering, sehingga kandungan haranya itu selalu terpenuhi. Setelah kultur teknis, kita akan membahas mengenai pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan biasanya 1 tahun setelah penanaman. Pada pemangkasan ini, seluruh cabang tanaman dipotong sampai ketinggian 60-90 cm. Pada saat panen, bunga dilakukan pula pemangkasan ringan. Cabang yang bunganya dipotong sampai 5 helai daun yang kedua. Dalam pemeliharaan, cabang-cabang yang lemah atau kecil dan tidak produktif itu dibuang agar nutrisi hara yang berada di dalam tanaman itu lebih terfokuskan untuk ke bunga agar bunganya lebih bagus. Selanjutnya adalah hama dan penyakit. Hama utama pada tanaman mawar adalah apit dan trip. Apit itu menyukai daun-daun muda, sedangkan trip biasanya menyerang bunga-bunga yang masih kuncup. Serangan trip ini mahkota bunga menjadi kecoklatan dan menyebabkan bunga tampak kurang menarik. Seperti gambar yang berada di samping kanan, itu adalah contoh tanaman mawar yang terserang trip, kuncup bunganya yang belum mekar. Dan yang satu lagi, itu adalah daun bunga mawar yang terserang apit. Apit itu menyerang di belakang daun. Penyakit utama pada mawar adalah mildew yang disebabkan oleh Sphaerotusca panosa dan black spot yang disebabkan oleh Diplocarpon rosa. Mildew ini menyerang hampir semua bagian tanaman. Biasanya sering terjadi pada kelembapan yang tinggi, merupakan kondisi yang sangat cocok untuk perkembangan penyakit ini. Contoh gambarnya ada di sebelah kiri, itu adalah contoh dari daun bunga mawar. Selanjutnya adalah penyakit block spot, itu ditularkan melalui percikan air. Gejalanya itu nampak pada permukaan atas daun dan batang. Pada serangan yang berat, daun-daun itu berwarna coklat atau hitam dan itu harus dibuang atau dimusnahkan. Jika tidak, penyakit itu akan menular ke tanaman lainnya. Selanjutnya adalah panen dan penanganan pasca panen.
Panen bunga mawar sebaiknya dilakukan pada pagi hari dengan kriteria panen seluruh kelopak atau 1-2 mahkota telah membuka. Pada daerah tropis diperlukan waktu kira-kira 28 hari sejak tanaman membentuk tunas sampai mencapai titik kriteria panen. Saat panen berbeda-beda menurut varietas yang ditanam. Mawar kuning lebih baik dipanen lebih awal dari kriteria yang disebutkan, sedangkan mawar putih sebaiknya dipanen setelahnya. Bunga yang baru dipanen harus secepatnya dipindahkan ke ruangan bersuhu rendah dan dicelupkan ke dalam air dingin untuk menetralisir panas yang terbawa dari lapangan. Seperti gambar yang berada di sebelah kanan, itu adalah contoh mawar yang direndam menggunakan air dingin pada sebuah wadah. Itu gunanya agar mawar itu tidak layu atau dehidrasi akibat suhu yang berbeda. Pengelasan mawar biasanya didasarkan pada panjang tangkai. Standar panjang tangkai ini nampaknya tidak sama untuk setiap negara. Biasanya, satu buket bunga itu terdiri dari 25 tangkai bunga dalam satu kelas. Bunga-bunga ini diikat menjadi satu dan dibungkus dengan kertas untuk melindungi bunga mawar. Setelah pengelasan dilakukan, tangkai bunga itu direndam menggunakan larutan pengawet, yaitu larutan yang berisi 1-3% gula dan 100-200 ppm 8 quinolinol sitrat yang ditambahkan pula dengan aluminium sulfat, di mana lama perendamannya itu sebanyak 3-4 jam. Perendaman itu dilakukan untuk menyimpan agar bunga mawar itu tahan lama karena akan mengalami proses pengangkutan yang jauh. Itu dulu informasi mengenai budidaya mawar yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan terima kasih.